datang atau ditendang. Skyport, raksasa transportasi nasional yang nilai asetnya kini menguasai bisnis negara, baru saja menyambut direktur pengembangan yang baru, Ignatius. Kedatangannya mengguncang struktur lama, terutama bagi Bu Yasmin, mantan wakil direktur yang memimpikan posisi tersebut. Kekecewaan mendalam Bu Yasmin, merubahnya dari pimpinan ambisius menjadi penghalang tersembunyi. Ignatius segera merancang proyek Visi 2030, sebuah perjamuan besar untuk masa depan Skyport, dan ia membutuhkan seluruh tim manajemen, terutama Bu Yasmin yang masih memegang kendali atas sumber daya manusia dan pelatihan, untuk hadir dan berkontribusi. Ia mengundang semua yang dianggap elit dan berpengalaman di perusahaan, orang-orang yang selama ini menikmati privilese dan posisi kunci. Pertemuan proyek perdana Ignatius segera menemui kendala. Bu Yasmin menolak hadir dengan dalih bahwa ia harus mengurus audit mendadak pada proyek pelatihan. Di ruang obrolan grup rekan-rekan Bu Yasmin, yang juga telah lama menduduki posisi strategis, kompak mengajukan berbagai alasan. Intinya, mereka yang diundang pertama menolak dengan dalih kesibukan pribadi dan kemapanan. Penolakan-penolakan itu bukan hanya soal ketidakhadiran, tapi merembet ke kinerja. Bu Yasmin, sebagai manajer proyek pelatihan, sengaja menahan semua inisiatif baru dari Ignatius. Proyek pelatihan menjadi stagnan. Padahal itulah kunci untuk upgrade SDM Skyport. Timnya sering beralasan bahwa sistem lama belum siap, atau butuh kajian ulang mendalam, sebuah bentuk penolakan halus yang sistematis dan merusak. Melihat tim sukses di Skyport kosong dari visi baru, dan tim inti, yang diandalkan justru berdalih, Ignatius murka. Ia sadar, para penguasa yang lama sudah terlalu nyaman dengan status quo mereka, dan enggan berubah. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi di luar pekerjaan daripada masa depan perusahaan yang telah disiapkan matang-matang. Ignatius tidak menyerah. Ia memutuskan untuk membuka pintu lebar-lebar. Ia mengirim memo internal yang mengundang siapa saja dari berbagai departemen, dari staf tingkat rendah dan mereka yang selama ini terpinggirkan, untuk mengisi posisi-posisi kunci di tim proyek barunya. Kesempatan ini terbuka untuk setiap talenta yang bersedia belajar dan berjuang. Cara kedua ini juga mengalami kendala sabotase, hanya segelintir yang menanggapi. Yang datang adalah staf-staf dari bagian administrasi, support, dan back office. Mereka adalah tim yang tidak memiliki pengalaman kepemimpinan. Mereka adalah anak buah Bu Yasmin, yang selama ini terabaikan. Ignatius menyambut mereka dengan gembira, menyadari bahwa merekalah yang lapar akan kesempatan. Meskipun tim barunya mulai terbentuk, namun posisi manajemen masih kosong. Inisiatif proyek belum berjalan optimal, karena masih adanya sabotase halus dari struktur lama. Ignatius tahu bahwa proyek sebesar Visi 2030 tidak bisa dijalankan hanya dengan tim yang tidak berpengalaman. Ia membutuhkan dukungan penuh atau tidak sama sekali. Akhirnya, Ignatius mencapai batas kesabaran. Ia sadar, untuk mencapai tujuan besar ini, ia harus menggunakan otoritasnya sebagai direktur. Ia mengambil sikap keras. Proyek harus berjalan. Siapapun yang menghambat proyek Visi 2030 akan dianggap tidak lagi sejalan dengan masa depan Skyport dan akan segera dimutasikan ke posisi support yang lebih rendah di cabang terpencil. Ignatius merenungkan bacaan Injil Lukas bab 14 ayat 15-45. Ancaman mutasi dan demosi seperti paksaan yang mematikan. Mereka yang diundang pertama dan menolak, kini dihadapkan pada kenyataan pahit, kesempatan emas yang mereka sia-siakan kini berbalik menjadi ancaman. Bu Yasmin dan kroninya terkejut. Mereka yang diundang pertama kali tidak akan menikmati kesuksesan Visi 2030 ini.